Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putu Dewi Andriani dengan NPM 2215061033. Saya dari kelompok 1 kelas PSTIA. Oke, dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas post-test dari Praktikum Teknik Digital Percobaan 2, yaitu materinya flip-flop. Tugas utamanya adalah menjelaskan tentang rangkaian dari JK flip-flop. Namun sebelum kita ke rangkaian JK flip-flopnya tadi, kita akan membahas sedikit tentang materi-materi yang telah disampaikan di pas waktu praktikum. Jadi di sini tuh ada yang namanya rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Nah, yang kita gunakan di sini atau yang ada di rangkaian ini adalah rangkaian sekuensial, yaitu rangkaian yang menggunakan elemen penyimpanan atau dia tuh menyimpan si proses-proses atau seperti register dan flip-flop untuk menyimpan keadaan atau state dan memproses data secara berurutan berdasarkan keadaan sebelumnya. Itu pengertian dari rangkaian sekuensialnya. Saya singgung sedikit tentang apa itu flip-flop. Nah, flip-flop itu adalah salah satu jenis rangkaian elektronik yang digunakan dalam sirkuit digital untuk menyimpan dan memanipulasi data. Flip-flop ini merupakan elemen dasar dalam perancangan sirkuit sekuensial yang berperan dalam menyimpan dan mengubah keadaan atau state dalam sebuah sinyal digital. Nah, selanjutnya ini ada sedikit juga tentang berdasarkan cara penyimpanannya. Flip-flop ini dibedakan menjadi 4. Ada RS flip-flop, yang kedua ada JK flip-flop, ada D flip-flop, dan ada T flip-flop. Yang akan kita bahas mendalam di presentasi kali ini atau di video ini adalah tentang JK flip-flop. Nah, di dalam flip-flop ini, nanti di dalam rangkaian flip-flop ini tadi, ada yang namanya satu unsur baru yaitu clock. Nah, clock dalam flip-flop ini adalah sinyal periodik atau pulsa yang digunakan untuk mengatur kapan perubahan keadaan atau operasi penyimpanan data dalam flip-flop itu terjadi. Nah, clock ini memungkinkan sinkronisasi waktu dalam sistem digital dan memastikan semua perubahan keadaan flip-flop itu terjadi secara terkoordinasi. Nah, berdasarkan clock yang diberikan, flip-flop ini dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu rising edge clock, falling edge clock, positive clock pulse, and negative clock pulse. Oke, sedikit kita singgung pengertian dari clock-clock ini tadi, sesuai dengan artinya dari namanya sendiri, ini ada rising edge clock. Rising itu kan naik ya, berarti clocknya itu dari 0 ke 1. Kalau falling berarti kebalikannya, dari 1 ke 0, karena falling itu turun. Nah, untuk positif dan negatif ini juga sama, clocknya itu nadinya bernilai positif itu kalau dia bernilai 1 dan negatif itu nilainya 0. Nah, kita masuk ke rangkaian JK flip-flop yang akan kita praktikkan sekarang. Oke, jadi di sini ada yang tentu karena ini adalah sebuah rangkaian dari flip-flop, kita memakai clock. Nah, sorry. Ini yang dia kayak angka 5 kayak huruf S, ini adalah si clocknya tadi. Nah, tadi kan kita sempat nyinggung tentang rising edge clock dan si falling edge clock. Nah, ini bentuk dari rising edge clock dan falling edge clock. Jadi yang di bawah ini adalah melambangkan dia turun kan, jadi dia nilainya 0 dan yang di atas ini adalah satunya. Ini adalah clocknya, terus ini sebagai input dan ini outputnya. Tentu yang di tengah ini bisa kita panggil atau kita sebut dengan JK flip-flopnya tadi. Untuk lebih jelasnya, untuk percobaan
tentang input dan outputnya kita akan coba di Proteusnya ya. Oke, jadi ini adalah contoh rangkaian dari JK flip-flop yang ada atau telah saya buat di Proteus. Ini biasanya agak, dia nggak mau jalan kalau nggak diganti, tapi kita coba dulu untuk percobaan pertama. Kalau menurut tabel kebenarannya atau tabel hasil dari rangkaian ini, yang pertama itu adalah tabelnya 1,0 kan. Kita run. Hasilnya 0,1. Cuman ini tidak hidup, tidak nyala clocknya. Kalau kita ganti dulu clocknya. Biasanya di JK flip-flop ini, clocknya tuh suka bermasalah. Jadi kayak dia minta diganti-ganti gitu sebelum di run. Ini 1,0 sekitar. Nah, ini baru benar hasilnya itu untuk yang pertama itu dia 1,0 dan clocknya ini di sini clocknya ini nyala. Jadi dia ganti-gantian warnanya biru merah dia berubah-berubah warna clocknya enggak cuman biru atau merah terus enggak kayak tadi. Kalau tadi itu kan clocknya dia mati enggak nyala seperti ini. Jadi untuk percobaan ini kita harus pasang clock yang baru biar dia mau jalan. Selanjutnya kalau misalnya kita ganti inputnya jadi oke, setelah kita nyoba 1,0, ini outputnya ada 1,0 juga, kita ganti ke 0,0. Ini dia tetap di run ya tadi ya. Nah, jika dia outputnya itu, ketika inputnya 1,0, outputnya 1,0 juga. Kalau diganti 0,0, dia tetap 1,0. Kalau kita ganti jadi 1,1, outputnya berubah-berubah. Karena di flip-flop yang lain, misalnya kayak kalau di SR flip-flop, ketika inputnya itu 1,1, mereka ketemu namanya keadaan terlarang, jadinya rangkaian itu error. Kenapa error? Karena ketika dia 1,1, inputnya di sini tuh nggak ini, sama. Nah, kalau inputnya itu sama, kalau outputnya itu sama, berarti kan dia nggak kedip-kedip, nggak ganti-ganti. Sedangkan flip-flop itu sendiri, dia harus ganti-ganti gitu. Jadi rangkaian dari JK flip-flop ini tuh alternatif biar untuk mencegah terjadinya kejadian atau keadaan terlarang karena saat kita nginput satu-satu, output di JK flip-flop ini akan berubah-ubah terus, akan ganti-ganti sehingga tidak mencapai posisi terlarang. Nah, kalau misalnya di misalnya setelah kita masukin input satu-satu ini, kita rubah ke 0,0 nih. Kita ngerubahnya waktu 0-nya di atas atau 0,1 ya. Ketika kita ngerubah input si JK flip-flop ini, pas outputnya, kan tadi outputnya bergerak ya, ganti-gantikan. Nah, kita gantinya itu pas 0 yang di atas, maka dia langsung berhenti karena sifat dari JK flip-flop ini dia menyimpan memori dari output sebelumnya. Jadi output yang terakhir yang kelihatan di JK ini adalah 0,1 kan. Terus ketika kita ganti inputnya, yang ditampilin itu outputnya juga sama seperti output yang sebelumnya. Ini untuk 0,0. Nah, kalau kita balikin lagi ke 1,1, dia jalan lagi. Nah, kalau kita rubah lagi jadi ke 1,0, misal kita ubah inputnya jadi 1,0 itu waktu satunya yang di atas ya. Nah,
lampu di clock ini tetap nyala, berarti si rangkaian ini baik-baik saja. Dan kita lihat sendiri, outputnya 1,0, dia berhenti. Outputnya adalah output yang ditampilkan ini adalah yang sebelumnya telah masuk ke memorinya, yaitu 1,0. Kalau kita ganti ke 0,1, ya, ini karena tadi dia tadi ini sebenarnya ketemu satu-satu kan, waktu di sini 1, di sini 0, saya mencet yang ini duluan sehingga ketemu satu-satu, makanya dia langsung berubah. Ketika ini dirubah jadi 0, outputnya jadinya 0,1 seperti ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari percobaan JK flip-flop ini adalah output pada JK flip-flop ketika inputnya satu-satu itu akan terus berganti-ganti sehingga tidak akan mencapai posisi terlarang. Nah, JK flip-flop ini juga menyimpan memori dari input yang sebelumnya, sehingga saat kita misalnya ketemu di satu-satu seperti tadi, kondisi yang seperti tadi, outputnya kemungkinan tidak berubah atau mengikuti output yang sebelumnya. Di sini saya juga udah bikin tabel kebenarannya berdasarkan percobaan yang saya coba. Nah, di sini. Jadi 1,0 tadi adalah percobaan pertama kita menghasilkan 1,0 juga. Nah, 0,0 ini adalah percobaan yang kedua menghasilkan 1,0 juga karena dia menyimpan memori dari output yang sebelumnya. Lalu kita ganti ke 1,1 karena 1,1 ini adalah sebenarnya angka terlarang, namun di JK flip-flop karena ada clock tadi, makanya dia bisa berganti-ganti sehingga output yang kita tulis adalah 0 atau 1, 1 atau 0, karena dia ganti-gantian, kalau nggak 0, 1, 0, 1. Lalu yang keempat ini, waktu inputnya 0, 0, saya menghentikan atau mengganti input dari 1,1 tadi ini waktu output yang berganti-ganti tadi itu di 0, sehingga saya dapat output yang seperti ini. Nah, untuk yang 1,1 ini kan dari 0,0 balik 1,1 lagi, dia berubah-berubah lagi, ini kebalik seharusnya 0,1 ya. Ini salah ketik. Nah, setelah itu saya waktu merubah ke 1,0 lagi, saya berhentikan ketika outputnya di 1,0. Sebenarnya bisa juga dijadikan 0,1 tergantung kita mencet atau merubah inputnya pada saat outputnya 1 atau 0. Nah, 0,1 ini jadi 0,1 karena ketika saya mau merubah jadi 0,1 kan ini tadi pertanyaan 1,0. Nah, yang saya pencet duluan itu yang bawah. Jadi 1, ini saya rubah jadi 1, sehingga ketemu 1,1 dulu, baru saya ngerubah yang 0 di atas, sehingga yang keluar adalah 0,1. Sebenarnya kalau misalnya kita ngerubah dari sini dulu, dijadi 0 dulu, yang keluar adalah 1,0. Oke, sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas post-test dari praktikum teknik digital percobaan kedua materi flip-flop. Terima kasih.